Izin Pak Gurunda, Hengki ini Siap. udah yakin dengan Islam, tapi masih ragu nanti dia dikucilkan keluarganya, diusir oleh orang tuanya. Gimana itu Bang cara dia bersikap? Silakan. Iya, itu memang masalah yang hampir semua mu'alaf alami ya. Keraguan, ketakutan, diusir, takut gak punya tempat tinggal, takut gak punya sumber penghasilan dan seterusnya. Tapi kalau orang yang sudah kuat imannya, pasti lebih memilih keluar dari lingkaran kemaksiatan, dalam hal ini kekafiran, daripada kemudian tinggal tetapi masih dalam kekufuran. Ada solusi yang kemudian sering kami berikan kepada teman-teman mu'alaf yang kondisinya seperti dengan saudara Hengki. Salah satunya adalah memeluk Islam secara diam-diam tanpa diketahui oleh keluarga, sembari mencari jalan menjalin hubungan dengan umat Islam, entah itu mereka yang ada lapangan pekerjaan, entah mereka itu yang ada tempat untuk tinggal dan seterusnya. Karena insya Allah ketika ada orang yang mau mu'alaf, kondisinya seperti abang ini, saudara kita ini Hengki, ada saja umat Islam yang pasti akan bantu. Nah, sekarang ini aja mungkin karena belum ada yang monitor, seperti Laskar Kristus kemarin itu langsung ada yang menerima beliau untuk tinggal bersama, dipekerjakan bersama dan seterusnya. Nah, kalau saudara Hengki ini juga berikrar untuk betul-betul memantapkan diri, meninggalkan keluarga sementara untuk memeluk ajaran agama Islam, dan kita kemudian akan publish, saya yakin sekali di Aceh banyak yang akan memperhatikan, di Aceh banyak yang mau menampung, di Aceh banyak yang akan memberikan pekerjaan. Saya yakin sekali, apalagi di Aceh kan, orang peduli terhadap mu'alaf. Jadi dipikirkan, direnungkan, tinggal tentukan waktunya kapan. Nanti saudara Hengki ketika sudah bulat, sudah tekadnya sudah benar-benar sepenuhnya untuk ke Islam, jangan khawatirkan pekerjaan, jangan khawatirkan tempat tinggal. Pasti ada saja saudara seiman kita yang akan memperhatikan itu. Yakin dan percaya deh. Seperti itu adanya. Apalagi kalau niatnya itu mau belajar Islam, mau memperdalam Islam, saya yakin sekali banyak pondok pesantren yang ada di Aceh yang bisa kami sisipkan di sana. Saya tinggal menghubungi Dinda Mata Ali, ya pasti ada solusi. Kalau memang betul-betul ingin masuk Islam dan memperjuangkan Islam untuk kembali ke rumah, mengajak orang tua kemudian untuk ikut menuju kepada Islam. Karena kalau tidak Islam, lalu siapa lagi yang akan mengajak keluarga untuk Islam? Nah, sementara mereka diselimuti oleh doktrin dan dogma. Beruntung ada Hengki ini sudah menggunakan akalnya, sudah menemukan Islam. Artinya di rumah tangga yang selama ini gelap, tak ada cahaya keilahian, tiba-tiba saja ada setitik cahaya dengan meyakini Islam. Artinya cahaya ini bisa menerangi keluarga yang lain. Tidak lagi selamanya bersama-sama dalam kegelapan. Jadi kesimpulan saya, Dinda Hengki kok gimana? Begini. Iya, silakan. Iya Bang. Saya itu mau masuk Islam itu tidak ada paksaan. Saya cuman cari kebenaran. Saya sudah tahu kebenaran itu. Jadi saya cuman takut kekeluargaan, saya tidak dianggap anaknya, itu aja yang saya takut Bang. Bukan saya enggak saya takut Allah, bukan masalah itu Bang. Itu aja Bang. Iya, saya paham. Kalau di dalam Al-Quran itu, kita umat Islam ini di data surah Luqman ayat 14, Allah Subhanahu wa ta'ala
kemudian menjelaskan bahwa memang kita harus taat kepada kedua orang tua. Al-Quran mengajarkan itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayka ilayal masir. Jadi kata Allah, kami perintahkan kepada manusia, bukan hanya Islam tapi seluruh manusia, agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku engkau kembali. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmi wala tuti'uhuma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan. Dan jika kedua orang tuamu memaksamu untuk mempersekutukan aku, murtad, dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya dan bergaullah dengan mereka. Berbuatlah kepada mereka keduanya di dunia dengan pergaulan yang baik. Ini Al-Quran. Jadi meskipun kita itu beda keyakinan, orang tua benci kepada kita, lalu orang tua mengutuk kita, kutukannya itu tidak berlaku. Kutukannya dia tidak berlaku, meskipun dia orang tua. Karena kita beda keyakinan. Orang kafir, siapapun dia, meskipun orang tua kandung kita, mengutuk kita itu nggak berlaku kutukannya. Orang kafir tidak punya daya untuk mengutuk orang muslim, orang Islam. Tidak ada dayanya. Karena Allah menghentikan kemudian kutukan itu. Oleh karena itu jangan takut. Kalau hanya dimarahin, dibilang anak durhaka, jangan takut. Lebih baik durhaka kepada orang tua yang kufur, yang kafir, daripada durhaka kepada pencipta langit dan bumi. Kalau durhaka kepada orang tua yang kufur, kata Allah, jangan kamu taat kepada mereka. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu. Jangan kamu taat kepada mereka ketika mereka mengajak kamu murtad. Artinya, jangan kau ikuti taat murtadnya, tapi untuk taat berbakti kepadanya sebagai orang tua wajib. Harus kamu perlakukan. Fala tuti'uhuma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan. Harus tetap engkau berbuat baik kepada kedua orang tua meskipun mereka kafir. Harus, wajib. Cium kakinya wajib, cium tangannya wajib, cium keningnya wajib, mendekapnya, memeluknya, menciuminya, menafkahinya wajib. Nah, kecuali ada satu yang tidak bisa, yaitu ketika mengajak kita murtad, mengajak kita kemudian menjadi kafir. Itu enggak, tapi yang lainnya, misalnya nih, anakku Hengki, ayolah kembali ke Kristen. Peluk, jangan ma, aku nggak bisa. Aku nggak bisa kemudian menyembah selain daripada Tuhan pencipta langit dan bumi. Kalau dia marah, tinggalkan. Nanti setelah tidak marah lagi, bawakan buah-buahan. Mama, anakku datang, ma. Kasih kayak gitu lagi. Dia marah, kita diusir pergi. Habis itu tenang-tenang datang lagi. Itu perintah Al-Quran. Itu perintah Quran. Tapi kita harus senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Berbuat baik kepada mereka di dunia ini wajib. Perintah Allah. Al-Quran surah Luqman ayat 14 sampai ayat 15. Itu wajib. Nah, sehingga kalau kita takut dikutuk, jangan takut. Kutukannya nggak berlaku karena kita Muslim, dia kufur. Justru kalau kita menjadi Islam, kita doakan mereka untuk mu'alaf. Alhamdulillah, insya Allah Allah akan memberikan petunjuk dan meringankan upaya itu. Mana tahu dengan adik Hengki ini kemudian mu'alaf, mendoakan istri orang tuanya, hatinya menjadi lembut, bisa menjadi mu'alaf. Nah, kalau sekarang sama-sama masih Kristen, siapa yang mau mendoakan siapa? Tak bisa. Harus ada di antara salah satu keluarga yang masuk Islam dulu sebagai pembuka jalan, sebagai pembawa petunjuk, sebagai pembawa cahaya dalam rumah tangga. Baru kemudian mengajak keluarga yang lain. Lah kalau sama-sama dalam gelap, siapa yang mau jadi penerang? Kalau kita sayang kepada orang tua, tahu bahwa di ufuk sana ada keselamatan untuk mereka, meskipun jauh, meskipun dengan berjalan kaki karena cinta kepada orang tua, lakukan perjalanan itu. Meskipun bermilion kilometer, meskipun di padang pasir, meskipun kita harus melangkai api, meskipun kita harus menyeberangi lautan, demi keselamatan orang tua yang kita cintai, wajib hukumnya kita lakukan. Sayang orang tua, sayang. Mau membiarkan mereka di neraka? Tidak. Apa yang Anda harus lakukan?
Muslim menjadi Islam, tapi bagaimana saya dibenci? Apapun itu, mau dibenci, mau diapain pun, mau diparangi, mau ditombak, mau ditelanjangin demi keselamatan orang tua. Ketika kita tahu bahwa ketika saya kembali kepada fitrahku sebagai umat manusia yang dicipta oleh Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, apapun yang ada di depanku akan aku hadapi. Tak ada rintangan yang tak bisa dihadapi. Kalau sudah mengatakan itu, kalimat syahadatain sudah diikrarkan dalam hati, tak ada yang perlu kita takutkan, karena kita bersama dengan Allah. Kita doakan orang tua, jangan takut kepada kematian, jangan takut kepada hidup ini, jangan takut kepada siapa, takut kepada orang tua jangan. Kalau sayang orang tua, justru harus mu'alaf, lalu katakan atau cari cara bagaimana menyampaikan kepada dia, atau tulis surat, ayah, ibu, mohon maaf, aku harus pergi karena aku sudah muslim. Lihat responnya, ada nomor HP kan, pulang kau anak dajjal, pulang kau anak setan, kubunuh kau, dan seterusnya, seterusnya. Silakan, itu pasti. Tapi dengan kita berislam, kita balas WA-WA mereka dengan ucapan-ucapan yang penuh dengan hikmah. Besok kita belajar Quran, sudah mengetahui letak posisi kita sebagai anak seperti apa, balik ke rumah, lakukan hal-hal yang membuat mereka, oh anak saya begitu masuk Islam, lebih baik, lebih akhlaknya lebih bagus, dan seterusnya. Akhirnya dia jatuh cinta, tertarik belajar Islam. Apa sih yang bisa membuat anak saya jatuh cinta di Islam? Belajar dia. Lalu setelah itu nelpon, anakku, aku ingin ikut, aku juga ingin masuk Islam, syahadatkan aku. Banyak kasus, banyak kasus. Ini saya cerita pengalaman saya. Dulu saya ngajar, waktu saya ngajar tahun berapa tuh ya, saya habis mutasi dari kota Parepare. Ngajar salah satu anak teknik Unhas. Datang ke rumah nangis. Kenapa, Dek? Sensei, kenapa? Saya diusir dari rumah. Kenapa bisa? Ya karena saya syahadat. Orang tua aku udah tahu. Bapaknya beliau ini seorang TNI. Jadi saya bilang, kamu di sini aja dulu sementara. Tinggal di rumah, belajar sholat, belajar ngaji. Dia tinggal di asrama sama Podang. Orang tuanya sangat kejam. Sangat kejam. Namanya juga TNI kan, disiplinnya luar biasa kan. Tiba anaknya, mu'alaf. Yang dicari siapa? Pelatihnya. Akulah yang dicari. Sama seorang bapak yang cinta kali sama anaknya, apalagi seorang TNI kan. Singkat cerita, saya kasih saran, Dek, kamu kalau di rumah kan bete tuh, gimana kalau saya fasilitasi aja kamu di kampus, nanti minta sama teman-temanmu saya ngobrol sama bagian fakultas, kamu tinggal aja di Senat. Singkat cerita, beliau dikasih izin tinggal di Senat waktu itu. Akhirnya apa yang terjadi? Karena dia ngambil teknik perkapalan, saya selalu doakan beliau. Sedih juga kalau ingat anak ini. Aduh. Singkat cerita, berapa kali sudah disingkatin. Dipermak lagi ceritanya. Lolos dia pelayaran. Lo tahu, dapat Jepang. Dia sudah di Jepang, nelpon. Sensei, kenapa, Dek? Kamu di mana? Kok lama baru jumpa? Baru ada kabar. Alhamdulillah, Sensei. Saya daftar waktu itu, lulus kampus, saya diterima. Ini saya sekarang kapal Jepang. Subhanallah. Doa-doaku diterima. Dia di Jepang. Sensei mau beli apa? Sensei mau dibelikan apa? Sekarang gaji saya besar. Gaji saya kurang lebih 20 juta, Sensei. Itu baru gaji biasa. Belum lagi yang honor-honor saya. Subhanallah. Itu tahun berapa? 2010, gila. Nah, singkat cerita saya tanya, Bapak gimana? Bapak sudah mulai baik sama saya. Padahal dulunya nggak boleh sama sekali pulang ke rumah. Nggak boleh sama sekali. Apalagi sholat. Sholatnya pun sembunyi-sembunyi kalau di rumah. Kalau dia rindu sama ibunya, dia pulang sembunyi-sembunyi dia. Habis waktu sholat, dia sembunyi-sembunyi sholat. Nah, singkat cerita, dia pulang, nikah. Saya ditelepon. Sensei, saya di Makassar. Oh, Alhamdulillah. Mau jumpa sekalian, mau kasih baju dogi ceritanya, seragam bela diri waktu itu. Oh ya udah, saya mau nikah, Sensei. Tapi saya bilang, saya kayaknya nggak bisa hadir, Dek. Tapi saya ke rumahmu aja ya.
mau jumpa sama bapakmu juga nih. Singkat cerita saya datang tuh ke asrama, ke rumah bapak dia. Kan banyak cerita yang saya tidak ikuti perkembangannya kan terkait murid-murid saya ini. Masuk, duduk, sudah di situ duduknya kurang lebih 20 menit hadap-hadapan. Mereka sibuk, orang-orang sibuk, saya juga sibuk main HP. Tiba-tiba si anak murid saya tidak datang, duduk di samping, cerita-cerita bla 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 bla, cerita-cerita, tertawa-tertawa, kami peluk-pelukan. Terharu lah ya masa-masa saya kader beliau jadi seorang fighter yang luar biasa. Lalu kemudian cerita-cerita bapaknya, saya juga udah, saya kan tidak pernah ketemu langsung dengan bapaknya kan, cuma lihat foto, dia liatin saya. Tiba-tiba si anak buka cerita, "Pak, ini senseiku Pak, yang pernah mau ditangkap, yang pernah mau dipenjarakan." "Sensei yang mana?" "Ini sensei alim ya." Iya, langsung dipeluk, diciumi saya. Saya jadi terheran-heran, ada apa ini, kenapa? Jadi sambil gemetaran bapak itu, dia pegang tangan saya, duduk di bawah, terus dia peluk, dia pegang lutut saya, dicium, terus pokoknya segala macam lah upaya sikap bersyukurnya karena didikan saya, anaknya bisa berhasil. Dan yang sangat mengagetkan saya, bapak ibunya dan saudaranya perempuan ikut bersahadat mu'allab. Subhanallah, gila. Masya Allah. Itulah sekarang Bible saya ada 2. Itu dari bapak ini. Ini Bible yang membawa saya katanya ke gereja, membenci anak saya, memukul anak saya pernah tampar anak saya pernah niaya, bahkan saya pernah injak perutnya anak saya dapat di kampus, saya lemparin katanya, saya lemparin kayu, saya lemparin batu di kampus gara-gara lari menghindar dari saya. Berkat doanya dia panggil ustaz saya, saya bukan ustaz, saya hanya manusia biasa. Gara-gara kita Pak Ustadz, aduh anak saya begini, coba lihat rumahku Pak Ustadz, saya juga sudah punya rumah. Sambil menangis, saya sudah beli tanah, anak-anakku sudah beli ini, anak-anakku begini bla 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 bla, dan sekarang sudah mau menikah. Dia peluk, menangis sejadi-jadinya. Ikut si anak, ikut si istri, nangis semua. Seruangan hening, ikut nangis. Apa cerita? Orang cerita, inilah bapak yang mensyahadatkan anak saya, ngajar saya anak bela diri, sampai dia pada saat seleksi kemudian untuk ke Jepang, anak saya lolos gara-gara dia bisa bela diri. Subhanallah. Nah, itu bukti. Saya banyak mengalami pengalaman-pengalaman kayak begitu. Banyak sekali. Ya banyak. Ada juga anak didik saya, anak Chinese juga, seorang dokter, alhamdulillah sekarang sudah mau selesai S2, dia ambil jurusan bedah saraf jantung. Gila nggak tuh? Saya berdebat sampai berapa malam, sampai nggak tidur, sampai waktu itu kita masih di rumah yang lama. Saya belikan kelambu saya belikan di pasar, karena kalau di rumah itu kan kompleks saya dulu ini kan masih kurang penduduk, masih banyak hutan-hutannya. Ku belikan kelambu, namanya orang Chinese. Dia pemilik rumah makan terbesar di Ambon. Rumah makannya itu namanya rumah makan Kendedes. Entah sekarang masih ada atau gimana. Anaknya dia, anak kandung. Coba, orang kaya raya tinggal di rumah saya. Ku beliin kelambu atas perintah mertua. Nak, belikan adikmu itu kelambu. Kasihan kalau malam dia banyak sekali nyamuk di sini. Kalau kita udah terbiasa. Ku belikan kelambu. Habis itu dia makannya biasanya roti. Ku ajarin dia makan nasi, ku ajarin makan ikan kering. Apa kata beliau? "Kak, suapin saya mau rasakan gimana kakak suapin anaknya, saya juga mau disuapin." Ku suapin, kasih makan dia. Alhamdulillah dia berhasil. Dan Islamnya, Masya Allah, dia lebih taat kayaknya daripada saya sendiri. Itulah hebatnya. Jadi kalau takut jadi mu'alaf itu karena orang tua, jangan. Justru kita ini yang harus memperjuangkan akidah orang tua supaya benar, supaya lurus. Jangan justru kita takut. Kalau kita takut berarti sama halnya kita menyeret mereka. Setelah datang hidayah, kita takut untuk bersyahadat, berarti kita sama halnya berkongkol menyeret kedua orang tua jatuh di dalam kehancuran, kebinasaan di api neraka. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Mereka kekal di neraka. Mau orang tuanya di neraka? Mau. Maka kalau tidak mau, putar, mindset berpikirnya itu diputar, cakrawala berpikirnya itu dibalik. Jangan takut, tapi harus berani. Bukan hari ini, mungkin besok, mungkin lusa, tapi harus diprogram. Saya harus berani, saya harus mengambil langkah. Kalau bukan saya, lalu siapa yang akan menceramahi
Siapa yang akan melakukan tablik kepada kedua orang tua saya? Maukah saya orang tua saya mati dalam keadaan kufur? Enggak mau. Saya harus keluar dari sini, mengambil ilmu sebanyak-banyaknya. Habis itu saya pulang ke rumah. Saya kira begitu, ya, sekelumit pengalaman saya melakukan pembinaan terhadap anak-anak diri saya. Mudah-mudahan mereka bisa istiqomah, bisa jadi orang hebat seperti yang mereka inginkan. Begitu juga yang kita syahadatkan online di TikTok ini. Mudah-mudahan Allah memberikan sikap istiqomah kepada mereka, lapangan rezeki, lapangan kesehatan, dimudahkan urusannya, makin cinta kepada Islam, dan diberikan keturunan yang soleh dan soleha, menjadi penghafal Quran dan menjadi tokoh bangsa dan agama. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal Saya kira alamin. begitu dari saya. Silakan, sedikit lagi kita mau Jumatan. Lanjut. Nggak bersin kan saya? Pas giliran buka lagi video-video tadi, bersin lagi saya pasti. Tengoklah, ha. Bang semua alergi dengan yang kayak gitu-gitu. Gatal hidung. Silakan Hengki. Silakan Bang Gimana? Hengki. Silakan Bang Hengki. Begini bang, saya mau bersyahadat di roomnya Hesti. Ya, Masya Allah. Silakan, silakan. Kapan aja silakan. Iya iya. Cuma saya ada nggak waktu saya ini untuk berpikir dulu. Saya pasti syahadat tapi dia harus di roomnya Hesti gitu. Iya, silakan. Nggak apa-apa. Lebih bagus lagi. Nggak masalah. Di sana adik saya mengenal kebenaran, maka di sana berikrar syahadat. Silakan. Iya Pak. Tapi sekarang saya belum syahadat. Itu dulu dan Iya. saya Pak. Iya, nggak apa-apa. Pokoknya Dirancang. saya ini tidak main-main mau masuk Islam. Iya. Saya ini serius. Assalamualaikum Bang Zuma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar Mbak Devi. Silakan lanjut Bang Hengki. Saya ini tidak main-main mau masuk Islam. Saya ini serius. Cuman saya sekarang belum syahadat, itu aja dulu yang saya katakan bang. Ya, yang penting hati sudah Islam, hati sudah mengakui Allah, hati sudah mengakui Nabi Muhammad. Silakan. Jangan lagi ke gereja, jangan lagi makan babi, ya. Iya bang ya. Saya sudah menghindar dari makanan babi. Saya sudah menghindar dari kegerejaan, dari kekristenan. Alhamdulillah. Itu ada sesuatu kemajuan yang sangat luar biasa. Iya, Sudah iya, sunnah? iya. Belum? Belum bang, belum. Nanti dari saya biaya sunatnya, nggak usah khawatir. Ya. Oke bang, oke. Oke. Ya. Insya Allah. Cuman saya sekarang belum syahadat, itu aja lah dulu bang ya. Ya. Semoga kita sehat Amin, disertai amin. oleh Allah, dan Ya. kita dimanapun kita berada dimudahkan rezeki kita, itu aja bang. Amin. Amin. Iya bang ya. Iya. Pokoknya Yang penting nanti sekarang pokoknya nanti syahadat di roomnya Hesti, karena dialah yang memberikan kebenaran itu kepada saya. Iya, saya dukung. Yang pasti adik Hengki tidak lagi menyembah sembahan yang punya bulu. Ya, Iya, jangan. itu udah pasti bang, itu udah pasti. Saya ini nggak main-main, kan udah saya bilang bang. Saya ini nggak main-main, saya ini benar-benar mau masuk Muslim. Saya 100% mau masuk Islam, itu aja bang. Tapi saya belum bersyahadat sekarang, itu aja bang ya bang. Iya, nggak apa-apa. Yang penting di hati sudah bersyahadat di hati. Tidak ada Iya, Tuhan iya. selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, Iya, Bang, jangan iya, makan iya. babi, jangan ke gereja, jangan menyembah Tuhan berbulu. Ya, Saya udah 1 bulan saya nggak pernah ke gereja, nggak makan Ya, nggak babi, usah, nggak nggak makan usah. daging. Ya, nggak Jadi usah. saya mengikuti ajaran-ajaran Islam bang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya sudah, nanti Tapi besok saya atau belum lusa. syahadat. Maksudnya Iya, nggak saya, apa-apa. tapi saya belum syahadat, itu aja bang ya. Iya. Ya. Oke.
Ya, silakan rehat dulu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin disampaikan. Halo, assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam, Bang Devi. Apa kabar, Bang? Gini, saya mau bertanya. Saya sudah mualaf 8 tahun ya. Mu'alaf. Saya udah mualaf 8 tahun. Nggak bisa dibuat. Alhamdulillah, Bang Devi luar biasa. Ya, gimana? Tapi saya pingin kali dapat pencerahan dari Bang Zuma juga. Soalnya sekarang saat ini saya lagi dilema keadaan di mana saya harus bertahan di Islam lagi kah atau saya kembali lagi ke Kristen, karena keluarga yang membuat saya ini menyokong saya untuk kembali ke Kristen gitu. Karena kalau di Islam mereka merasa kalau saya itu tidak ada yang membimbing, hidup saya seperti ini aja gitu. Saya juga mikir gitu, saya sudah banyak mempelajari Bang Zuma tentang ilmu Islam, baik dari perjalanan Nabi Muhammad sampai detik ini saya masih mempelajari, dan sangat banyak sekali perbedaan-perbedaan antara Islam dan Kristen gitu kan. Jadi saya ingin sekali penjelasan dari Bang Zuma supaya benar-benar saya bisa menetapkan hati saya mentok di Islam, karena jujur aja Bang Zuma, saat ini saya benar-benar dalam keadaan, mungkin keadaan saya sangat benar-benar parah, nggak bisa saya jelaskan di sini, tapi saya berharap Bang Zuma bisa kasih pencerahan ke saya, karena saya sudah memiliki anak. Saya tidak bisa membuat anak saya itu menjadi Islamkah atau Kristenkah, atau menjadi ibu Islamkah atau ibu Kristenkah. Saya belum bisa menetapkan itu sampai detik ini. Padahal saya sudah 8 tahun di mualaf, tapi saya nggak ngerti juga, belum ada yang sampai detik ini membimbing saya, yang benar-benar membimbing saya. Iya. Suaminya Islam. Islam. Terus kemarin syahadat di mana? Di Masjid Raya Kota Medan, Sumatera Utara, Bang Zuma, bersama imam saya lupa. Waktu itu ada banyak sekali yang saya di tengah-tengah, imam di Masjid Raya itu saya di tengah-tengah, dan mereka mengucap la ilaha illallah, terus saya disuruh mengucapkan kalimat doa syahadat dengan cara itu tidak ada paksaan gitu. Nah, saya tidak pernah merasa dipaksa, karena saya besar di Kota Padang gitu. Saya menjalankan Islam karena keinginan hati sendiri pada saat itu. Tapi semakin kesini menjalani hidup gitu ya Bang Zuma, semakin dijalani hidup ini kok semakin beratnya, ujiannya kok berat nih Islam gitu dibandingkan waktu saya di Kristen gitu. Jadi saya merasa loh, kok jadi seperti ini hidup saya gitu, kok terombang ambing gitu. Mbak saya ke Kristen, saya udah diginiin sama keluarga, saya di Muslim pun saya bingung, nggak tahu arah gitu loh Bang Zuma. Saya nggak tahu arah saat ini. Jujur saya juga bingung mau mengajarkan anak saya seperti apa. Justru saya nggak tahu, karena dengar teman-teman, bahkan suami bilang coba dengerin ilmu Bang Zuma, katanya kan, coba dengarkan Bang Zuma, itu boleh tes tentang keagamaannya kalau nggak mau mendengarkan saya, kata suami. Oh ya udah gitu. Karena bukannya nggak mau dengarkan suami Bang Zuma, pingin mendengarkan dia, cuman waktu sholat itu dibisikin sama suami juga, dibilang suami, kenapa setiap sholat selalu yang diingat Yesus gitu. Ya saya nggak tahu gitu loh, saya nggak tahu. Saya saat ini antara Yesus sama Nabi Muhammad, bahkan Allah gitu, saya nggak tahu Mbak, kulit sama daging saya nggak bisa saya pisahkan gitu. Saya mungkin dari kecil diajarkan Kristen, tiba di Islam saya menerima Islam di hati saya Bang Zuma, tapi saya belum bisa memantapkan hati saya selama 8 tahun loh Bang Zuma, 8 tahun menantikan ini gitu. Baik. Jadi Islam itu datang dulu pertama kali 13 tahun itu pendalaman akidah, pendalaman tauhid, mengenal Allah. Sementara kebanyakan sekarang ini orang menjadi mu'alaf belum mengenali Allah, hanya mereka diajarin sholat puasa, sholat puasa, sholat puasa. Mereka bingung sebenarnya apa ini, ritual kayak begini ini apa, kok nggak nyampe ke hati. Itu disebabkan karena tidak mengenal Allah. Ilmu tauhidnya lemah, syariatnya ada tapi tauhidnya kurang. Itu sedangkan Al-Quran mengatakan ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun.
Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah berislam, kami telah beriman? Tidak, kata Allah. Mereka akan diuji. Dengan ujian inilah kemudian mereka akan mendapatkan ketakwaan yang sesungguhnya. Apabila mereka lolos dari ketakwaan, lolos dari ujian. Sementara Al-Quran lain mengatakan di ayat lain, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Teman-teman mereka orang-orang kafir dan fasik membantu setan-setan dalam menyesatkan, dan mereka tak henti-hentinya menyesatkan. Jadi iblis itu senantiasa menggoda kita. Jangankan yang baru mu'allaf atau seorang mu'allaf, orang yang Islam dari lahir aja, kita lihat, ada yang lulusan pesantren jatuh, ada yang bahkan ustadz jatuh. Kenapa? Iblis tidak pernah senang. Justru semakin banyak ujian membuktikan bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Kalau tidak diuji lagi, berarti dia dalam keadaan bersama dengan setan. Makanya kalau orang setengah-setengah tidak belajar ilmu tauhid, membandingkan ketika dia di Kristen dan ke Islam, memang banyak yang lemah, rapuh, bisa kembali. Kenapa? Ketika dia di Kristen, mereka merasa nyaman. Kenapa nyaman? Tak ada ujian. Siapa yang mau menguji ketika di Kristen? Mau diuji apa? Semua makanan halal, semua perbuatan boleh, menyembah juga bukan kewajiban. Itu pun ibadah, hanya nyanyi-nyanyi. Jadi tidak ada kemudian ujian kalau di Kristen itu, nggak ada. Semuanya serba bahagia, semuanya serba nikmat. Karena tidak ada ujian, tak ada perintah, tidak ada larangan, tidak ada hukum syariat di situ. Nah, kalau di Islam, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kemudian rezeki tidak ada, rezekinya terseok-seok, semakin tersiksa, iman melemah, bisa murtad, bisa murtad. Nah, iblis tertawa tuh, ketika murtad kembali karena merasa tidak ada keterangan, murtad kembali. Nah, inilah kemudian ketika orang yang memualafkan lalu melepaskan tanggung jawab, tidak membina para mu'alafnya sehingga mereka mengamalkan ajaran tauhid itu dengan baik. Nah, salah satu implementasi daripada tauhid, mengenal Allah. Jadi ketika kita mengenal Allah, tidak ada yang susah. Tidak ada yang susah. Orang yang mengenal Allah, orang yang mengenal Tuhan, pencipta langit dan bumi, tak ada yang susah. Bahkan makan tidak makan pun mereka tetap gembira. Kenapa? Karena mereka bersama dengan pencipta. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh aku Tuhan telah menciptakan kalian manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati kalian, dan aku Tuhan lebih dekat kepada kalian daripada urat leher kalian kepada diri kalian sendiri. Itu Al-Quran yang mengatakan. Jadi orang yang mengenal Tuhannya tidak akan pernah takut miskin, tidak pernah takut sengsara, tidak akan pernah. Kenapa? Karena kebesaran Allah terus yang ada pada diri mereka. Karena dunia ini memang di Islam kita dicipta hanya untuk ibadah. Karena dunia ini bukan untuk bersenang-senang. Di dunia ini, dunia sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin. Jadi bukan untuk tempat bahagia, berhura-hura, berpoya-poya, bersenang-senang, bukan. Dunia bagi orang Islam adalah penjara dan surga bagi orang kafir. Kenapa dunia ini surga bagi orang kafir? Karena surga mereka hanya di dunia ini, setelah itu neraka. Mereka kekal. Jadi diberikan kenikmatan hanya di dunia, setelahnya mereka akan di neraka kekal. Nah, jadi saudaraku, saudariku, hidup sebagai Islam itu adalah jihad. Perjuangan, karena banyak yang kita hadapi, ujian harta, ujian kesehatan, ujian dari keluarga, ujian sosial, dan seterusnya. Itu banyak. Itulah bukti cinta Allah kepada kita, kalau kita sering diuji. Kalau ada orang yang tidak diuji, itu bahaya. Tanda-tanda tuh, seperti orang Kristen, mohon maaf, mereka tidak diuji lagi. Kalau mereka mendapat musibah, itu adalah siksaan bagi mereka. Tapi kalau umat Islam dapat musibah, itu adalah ujian bagi umat Islam. Ad-dunya sijnul, itu adalah kaidah. Dunia ini adalah penjara bagi kita umat Islam dan surga bagi orang-orang kafir. Jadi kalau kita menuntut untuk bisa bahagia karena harta, menuntut bahagia karena rezeki,
Itu tidak, karena Tuhan tidak melihat dari itu. Tuhan tidak melihat bagaimana kemudian orang ini beriman, aku kasih harta. Orang ini tidak beriman, aku tidak kasih harta. Tidak begitu. Seibarat seorang pengamen nih, seorang pengamen datang kepada kita. Suaranya bagus, musiknya bagus, alunan liriknya bagus. Maka kita tidak buru-buru memberikannya duit. Kita tunggu, bahkan kita minta, ayo satu lagi, satu lagu lagi, satu lagi. Lagunya satu lagi. Kita suka. Begitulah Allah. Ketika melihat hambanya merintih, berdoa, kemudian dia suka. Ini hambaku benar-benar cinta kepada saya. Jangan sampai dikasih harta, kemudian kufur, ingkar. Seperti itu. Jadi, saudariku, perdalam ilmu tauhid, mengenal Allah. Karena kalau yang saudari lihat, kenapa ketika saya masuk Islam, saya kok jadi kayak begini, itu nggak boleh jadi tolak ukur. Karena banyak orang yang masuk Islam, mereka bahagia, mereka happy, mereka senang, apapun ujiannya. Jadi yang perlu diperbaiki di sini adalah tatanan hati terkait dengan ilmu tauhid. Apa itu mengesahkan Allah? Tidak ada yang berat ketika kita bersama dengan Allah. Tidak ada yang sulit ketika kita bersama dengan Allah. Nah, yang saudari saya alami hari ini adalah perintah ini, salat. Apa sih untungnya? Kenapa demikian? Karena tidak mengenal Allah. Tidak ada kebesaran Allah pada diri kita. Siapa yang harus dipersalahkan? Yang salah ini adalah saudara-saudara umat Islam yang ada di sekeliling saudari saya. Nah, untuk itu jangan tunggu bola. Yuk masuk ke pengajian-pengajian. Masuk ke masjid, pengajian-pengajian. Jangan kemudian terombang-ambing. Kenapa? Karena kalau kita mencari keselamatan, utama selamat yang kita inginkan itu adalah keselamatan akhirat. Percuma kita banyak harta di bumi, banyak kesenangan di bumi, tapi masuk mati neraka. Ingat, kehidupan kita di bumi ini paling santer 100 tahun, 90 tahun, 80 tahun. Setelah itu kita kemana? Di dunia ini kita merasa sengsara. Kenapa? Karena roh kita ini masih terikat oleh keinginan-keinginan. Roh kita terpenjara oleh jasad, sehingga kita memiliki kehendak bebas. Kita protes. Kenapa begini? Kenapa begitu? Kita protes. Ya Rabb, kenapa begini? Jika engkau betul ada, jika engkau benar ada, jika engkau benar kuasa, kenapa kau biarkan aku susah? Itu protes. Kenapa kita bisa melakukan itu? Karena roh kita ini masih terbungkus oleh kedagingan. Tapi begitu ajal menjemput, detik-detik roh keluar dari jasad, roh tidak bisa ngapa-ngapain. Roh tunduk kepada keputusan Tuhan. Roh, kau sudah keluar dari jasadmu. Sekarang lu mau apa sekarang? Kau masih mau kejar harta? Kau masih mau kejar kedudukan? Kau masih mau kejar sosial supaya kau itu dianggap orang hebat? Sekarang kejarlah. Roh tidak bisa ngapa-ngapain. Tidak ada lagi hakikat, tidak ada lagi kehendak di sana. Tidak lagi berpikir, tidak ada lagi kehendak mau ini, mau itu, nggak ada lagi. Yang ada, roh tunduk kepada keputusan Tuhan berdasarkan apa yang kita perbuat ketika kita hidup di dunia. Lu roh, dulu kau hebat, ketika kau di bumi, kau sombong, kau mengatakan ini, kau mengatakan itu. Nah sekarang lu bisa apa? Jasadmu sudah dimakan tanah, tinggal kau sendiri di sini. Kau mau apa? Sekarang saya yang akan memerintah apapun terhadap dirimu. Kamu tidak punya lagi kehendak bebas. Kalau sekarang kita sebagai manusia, kita bisa memilih. Kita mau ke Medan atau kita mau ke Padang. Kita bisa memilih. Tapi ketika kita sudah bentur roh, sudah meninggal, roh kita tidak bisa memilih. Roh kita hanya berhadapan dengan Allah, tunduk berserah diri kepada keputusan Allah. Keputusannya, apabila kita taat ketika kita hidup di dunia, maka roh kita akan selamat. Tapi ketika kita di dunia, jasad kita yang berkuasa terhadap roh, jasadnya tunduk setunduk-tunduknya kepada keinginan biologis kita. Mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Roh kita tidak kita perhatikan. Begitu lepas kemudian ternyata jasad hanya kembali ke tanah. Roh berhadapan dengan Allah. Apa yang bisa kita lakukan? Kita nggak bisa memilih. Kalau sekarang kan bisa. Mau ke Kristen, mau ke Islam. Mau ke Islam, mau ke Kristen. Bisa. Karena masih terbungkus jasad biologis. Tapi ketika roh sudah keluar, yang ada hanya tunduk kepada sang pemilik roh. Kita nggak bisa memilih. Kita hanya diperlakukan sebagaimana kita kemudian berperilaku ketika kita hidup. Kalau akal kita tidak fungsikan, maka roh tinggal tunduk perintah.
bayangkan saja nih, bayangkan. Kalau jasad dengan roh sudah terpisah, jangankan masalah duniawi, nama kita yang disandingkan, yang disandangkan ke kita saja sudah jijik kepada kita. Nama kita Devi. Begitu kita sudah meninggal, kata Devi sudah tidak mau lagi dilengketkan ke kita. Sampai-sampai orang ketika datang melayat, apa kata orang? Mana mayatnya? Dia tidak mengatakan mana Devi. Enggak lagi. Devi sudah pergi jauh. Jijik sama kita. Mana Devi? Oh enggak. Orang datang. Mana mayatnya? Sini kita mandikan sekarang mayatnya. Di mana kuburnya? Tidak lagi mengatakan mana Devi. Mari kita mandikan Devi. Enggak. Nama saja udah jijik. Apalagi hal duniawi. Nah, sementara iblis datang mengganggu kita dengan mimpi-mimpi duniawi. Kamu di Kristen dulu kaya, sekarang kamu di Islam miskin, susah, makan aja susah, ribet, baba-baba dan seterusnya. Itu kenapa? Karena kita masih memiliki senjata iblis pada diri kita. Tapi kalau kita terperdaya kemudian dengan tipu daya iblis, mati dalam keadaan seperti itu, kita akan tersiksa. Pasti tersiksa. Karena roh tidak lagi punya alasan. Mau cari alasan ini. Oh tidak Tuhan, saya mau begini, saya mau. Oh enggak lagi, udah selesai. Roh tidak bisa memiliki keputusan. Tidak seperti sekarang. Kita masih bisa memilih keputusan. Mau Islam, mau Kristen, kita masih bisa. Tapi ketika sudah roh saja, tidak ada lagi. Kita hanya berurusan dengan alam setelahnya. Tidak ada lagi urusan dengan alam dunia. Istri, suami, anak, harta kita tinggal. Yang ada di hadapan kita adalah urusan kita kepada akhirat. Apa yang telah kita lakukan di dunia, itu yang akan kita pertanggungjawabkan dan kita dapatkan setelahnya. Tak ada lagi urusan, tunggu ya, saya dulu mikir ya, tunggu. Enggak ada lagi pokoknya. Lepas ruh dari jasad, urusan kita adalah tunduk kepada keputusan Allah. Apa yang pernah kau lakukan ketika di bumi, wahai si fulan, ini yang akan kau dapatkan. Enggak ada lagi, gini loh Rab, gini loh Tuhan. Oh, enggak ada cerita, enggak ada. Enggak ada. Tunduk kepada keputusan Tuhan. Karena kita tidak lagi memiliki kehendak bebas. Nah, ini yang perlu dipahami. Apakah kita akan hidup 500 tahun ke depan? Tidak. Kita akan pergi. Dan setelah itu, apakah orang-orang akan peduli dengan kita? Enggak. Sehari kita di alam barzah, di alam maut, mana orang tua kita? Mana harta kita? Mana anak-anak kita? Mana orang-orang yang karena dia kita murtad? Mana mereka? Membantukah mereka? Menolongkah kita? Tidak sama sekali. Yang bisa menolong kita adalah diri kita sendiri. Makanya Islam itu harus bertauhid. Harus bertauhid. Setiap tindakan kita harus karena Allah. Harus membesarkan Allah dalam diri kita. Jangan membesarkan duniawi. Jangan memilih agama karena harta. Jangan memilih agama karena kesenangan duniawi. Jangan. Tapi saya nggak mendapatkan ketenangan di Islam, Bang Suma. Yes, pasti. Karena kita belum mengenal Allah. Yang kita tahu, Tuhan itu harus berjasad, datang ke bumi, mati untuk kita karena kasihnya. Karena kita masih teringat-ingat, terngiang-ngiang ajaran dulu. Tuhan itu tidak begitu. Andai saja Tuhan pencipta langit dan bumi melihat yang mana yang taat, itu yang diberi harta, maka agama di atas muka bumi ini cuma satu. Yang kaya saja yang benar agamanya. Kamu kenapa miskin? Pasti bukan Islam. Karena kalau di Islam pasti kaya. Karena Tuhannya Islam pasti memberikan kekayaan. Siapa yang masuk Islam pasti dikasih kekayaan. Tidak begitu. Allah tidak mengukur siapa dia. Karena Allah itu maha kasih. Mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, siapapun hambanya dikasih. Karena Allah maha pengasih. Bukan karena saya menyembah dia, saya yang dikasih. Anda tidak menyembah dia, Anda dimiskinkan. Tidak begitu, tidak begitu. Jadi ketika orang Kristen masuk ke gereja meminta kepada Yesus, Yesus berikan saya harta, jadikan anakku sukses, luluskan dia jadi tentara. Lulus anak itu jadi tentara. Bukan Yesus yang mengabulkan. Yang mengabulkan adalah Tuhannya Yesus. Kenapa? Yesus tidak maha mendengar. Yang maha mendengar itu adalah Allah. Allah yang mendengarkan. Maka Allah mengabulkan doa itu. Meskipun dia Hindu, meskipun dia ateis sekalipun. Karena Allah memberikan apa? Allah memberikan clue. Wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran semuanya telah kuturunkan ke bumi melalui Al-Quran. Siapa yang mau beriman silakan. Yang tidak mau beriman silakan. La ikraha fiddin. Tak ada paksaan. Tapi ingat, janjiku akan tetap berlaku. Apa janjiku? Barang siapa yang beriman dan beramal saleh, jannah. Tapi barang siapa yang kufur kepadaku, neraka. Hukuman tidak dilihat dari harta, tapi dilihat dari mana? Dari keyakinan kita kepada pencipta.
Saya kira begitu, saudariku Devi, sekelumit sedikit ya dari saya, karena di sini sudah mau sholat Jumat, sekiranya masih panjang waktu untuk sholat, kita akan berdiskusi lebih jauh. Tapi karena sini sudah mau sholat Jumat, saya izin untuk undur diri. Mungkin rekan-rekan kita akan melanjutkan, gitu ya. Nanti kalau ada apa-apa kita bisa berdiskusi panjang, kapan aja mau berdiskusi apalagi boleh. Kebetulan nanti insya Allah saya akhir bulan mau lanjut ke Medan. Kalau ada waktu jumpa di Medan, kita tetap langsung, kita bertemu langsung, tanya jawab boleh. Saya kira begitu sementara, teman-teman sekalian. Kuatkan hatimu, adikku Devi, ya sahabatku, Masya Allah, jangan terpengaruh dengan masalah duniawi. Saya izin sejenak, silakan diambil alih dengan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nih ada Pak Kak Devi, ada lagi yang mau disampaikan nggak?